Enggak gini, pendidikan tinggi itu tersier, bro. Iya, maksud gue tadi yang gue bilang itu. Tersier. Udah itu kan tersier karena yang ngomong kan sekjen. Tapi emang benar maksud gua dapat poinnya karena emang Apa poinnya? Apa? Pendapat lu apa? karena pendidikan tinggi ini ya nggak semua orang bisa akses. Why? Satu itu kan mahal. Nggak tahu. Iya emang mahal. Itu emang mahal. Emang mahal. Maksud gua, Terus? tanpa adanya negeri ataupun swasta itu tetap mahal karena kan yang tenaga pengajarnya mahal, terus fasilitasnya mahal, penunjangnya mahal, belum ngeprint apa segala macam. Kalau masih ada ngeprint ya itunya mahal, ongkosnya mahal. Maksud gua nggak semua orang bisa, apalagi di kita yang negara dunia ketiga gitu. Nah, gua yang dia ini tersier akhirnya kalau di ya kita kan garis kemiskinan kayak kita ya 750.000 pak, di bawah itu baru miskin. Pertanyaannya kenapa mahal? Itu. Ya karena kan tidak banyak pihak yang concern ke sana karena kan balik lagi APBN kita 20% kok untuk pendidikan. memang pendidikan cuma pendidikan tinggi kan ada pendidikan wajib 5%-nya aja juga cukup itu kali. ya nggak cukup lah cok ya kalau cukup UI nggak ada PTNBH lah kalau cukup ya gaji PNS negeri PNS dosen emang tinggi kecil bro, makanya nggak ada yang mau di kampus kita ada di UIN banyak banget orang-orang yang brilian yang harusnya dijadiin PNS nggak mau jadi PNS karena kecil dan terikat. Tapi kalau untuk mengabdikan kepada pendidikan menurut gua mau masih. Iya kan perlu 1 orang, 2 orang, 100 orang, 1000 orang against melawan berapa juta orang ini enggak tetap mahal jadinya menurut gua. Jadi kita belum di sana gitu kalau menurut gua ya. Makanya gua dapat poinnya nih kenapa tersier ya dia nggak sanggup untuk financing itu. Nah itulah toh. Makanya jadi tersier. Kalau udah premier kan jatuhnya kan negara udah sanggup, warga-warganya udah sanggup. Akhirnya udah jadi premier. Itu kan jawabannya. Kemapanan SDM dibangun lewat mana? Sebenarnya kan nggak cuma dari hal itu doang, nggak cuma dari pendidikan doang. Enggak, itu kan hal yang paling bisa terukur maksud gua. Toh, saat ini ya, mungkin ada 1000 banding 1 orang yang dia sukses tanpa di sekolah. 1000 banding 1 bos. Dan dia harus menghabiskan waktu 16 jam dia setiap hari untuk menjadi Nah, ini kalau emang maunya kayak gitu, kalau gua Menteri Tenaga Kerjaannya yang harus lu benerin. Kalau lu mau sukses ya, syarat kerja sekarang apa? S1 kan? Itu hilangin. Terus nggak punya skill dong untuk kerja. Iya kan soft skill nggak cuma dari kampus. Ya Kalau itu gue setuju. Iya, aku setuju. Tapi Pemberdayaan kampus, kampus kursus. Tujuan lo apa? Jadi pekerja kan? Ya udah, yang mau jadi akademis yang kampus gitu aja. nah makanya itu yang sebenarnya salahnya tuh dari situ. Nah, coba. Desain pendidikan tuh bukan untuk mendidik, tapi untuk mencetak kerja. Itu yang salah kan? Iya. Iya, gue dapet poinnya. Ya kan apa sih patokan sukses orang tuh apa sih? Kerja, ngeduit, ya kan? Saat ini ya. Saat ini. Tapi kalau gua standarnya enggak gitu gua. Stereotip masyarakat dulu lah, nggak usah lu pribadi, lu siapa nggak signifikan. Ternyata kalau gua jadi menteri gimana bro? Mungkin menteri dari aktivis anjing nggak mungkin lah. Komisaris BUMN mungkin. Enggak lah. Jadi Sujat Miko. Kurang aja. Apa itu? Enggak, lu aktivis. Ngenyek dong. Aktivis, komisaris. Bener enggak gua? Enggak, nih dia jatuhnya ngenyek sih. Aslinya mau nyindir sih sebetulnya. Salah gua di mana, anjing? Goblok lu. Gitu. Tapi memang gitu kondisinya ya. Iya, maksud gua nangkep kenapa jadi tersier karena kan tujuannya apa? Untuk mencetak pekerja berkualitas. Makanya akhirnya kan ada soft skill, bukan tujuannya mencerdaskan kehidupan bangsa. Itunya yang hilang maksud gua, esensi dari
esensi dari pendidikan sendiri itu hilang menurut gua. Karena kapitalisme balik lagi anjing, anjing emang ini. Ngomong Kalau sampai situ ya iya kan dong ya. Ya iya kan maksud gua larinya ke sana karena kan lu butuh serapan pekerja yang tinggi segala macam ya lu dipaksakan kayak gitu seperti yang kita udah bahas sebelumnya. Iya sih untuk gua gitu maksud gua gitu. Kalau lu gimana, Bro? Ini gue sepakat. Memang Terus kesimpulan dong kalau gitu. Poin. enggak. Ya emang desain pendidikannya dari awal begitu. Artinya kayak rumah ya. Pendidikan itu kan basic ya, kebutuhan dasar Basic needs anjing. yang semua orang tuh harus punya. Pendidikan bukan dalam arti formal, ya, tapi pendidikan yang benar-benar mendidik gitu. Ya sekolah atau kampus itu kan hanya sarananya aja, cuma mediumnya aja. Tapi problemnya ya ketika pendidikan itu bukan lagi dijadikan Standar. sasarannya bukan untuk kebutuhan manusia untuk berilmu gitu, tetapi untuk mencetak para pekerja. Makanya nggak heran pendidikan itu tidak lagi ya kalau dia bukan lagi kebutuhan orientasinya untuk mendidik orang, hanya untuk pekerja, maka dia dikesampingkan. Iya. Gitu. Dia nggak, Ya. ya dia nggak menjadi concern banyak orang. Meskipun sekarang juga hal begitu kan kontradiktif ya. Artinya emang pendidikan tuh orientasinya bukan lagi untuk mendidik, bukan untuk membuat orang jadi berilmu. Tapi tanpa pendidikan juga kita nggak bisa bertahan hidup gitu. Iya. Nampaknya gitu ya, sulit bertahan hidup gitu. Mencari kerja gitu ya. Ya berarti kan pertanyaannya mengubah pendidikan bukan hanya pendidikannya aja, tapi juga semuanya gitu, aspek-aspek lain, kebutuhan dasar lain, kayak rumah, kesehatan, ekonomi gitu ya. Itu yang harus diperhatikan. Gua mau ngabis itu. Tapi emang gitu ya. Dompetnya mabuk lu sekarang ya anjing. Ini ngeri ya, abstrak banget gua. Tapi gua maksudnya iya akhirnya kan ya menurut lo pendidikan premier masih maksudnya pendidikan tinggi Enggak, bukan. Maksud gue gini loh, justru klasifikasi kayak gitu yang menurut gue tuh ini historis aja ya. Dia males nih udah. Dia pemalas gitu. Akhirnya dia bilang ngapain sih lu kuliah gitu. Apa gitu. Gak penting itu, udah lu cari duit aja yang lain. Nah, maksudnya gini, kembali lagi kan soal high skill ya, kebutuhan pasar gitu ya. Mau nggak mau kita kan emang dalam ruang yang seperti ini. Apa yang bisa lu tawarkan ke pasar? Selain ijazah lu gitu. Gitu. Dan kan gua S2 kayak nggak kepake tuh. ya lu S2 untuk apa? Untuk gua nikmati ilmunya. Untuk apa lagi lu? Belajar lagi. Fucking shit anjing. Mulianya wisdom Ya. bang. Tai. Tapi gue sepakat, gue mau nyambungin poin dia Iya. bahwa konteks sekarang, meskipun pendidikan bukan berorientasi untuk desainnya, bukan berorientasi untuk menjadikan orang berilmu, tapi kan tadi dia tetap kontradiktif ya. Artinya, ya oke, meskipun itu orientasinya bukan untuk mendidik kita jadi seorang yang berilmu, tapi kita tetap butuh itu. Buat apa? Buat kerja. Kalau lu mau ngelamar kerja nggak ada ijazah, itu lebih sulit kesempatannya ketimbang lu punya ijazah. Ya. Itu satu. Dan yang kedua, meskipun pendidikan itu menjadi ruang yang tidak lagi berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia, tapi hanya untuk mencetak para pekerja, tapi tetap kita nggak boleh menolak secara penuh pendidikan. Artinya ruang pendidikan masih menyisakan ruang untuk menumbuhkan orang-orang kayak lu yang bisa berpikir kritis. Meskipun kita tahu desain pendidikannya itu hanya untuk mencetak para pekerja, tapi ruang itu kan nggak hitam putih. Iya. Dia tetap menyisakan ruang-ruang untuk menumbuhkan semangat kritisisme, mempertajam Jangan-jangan emang gagasan. kita dibungkam anjir tidak kritis terhadap pemerintah. Bukan pemerintah, nepotisme. Nah itu
Jangan-jangan lu. tapi mau bagaimanapun itu, pendidikan masih menjadi sedikit dari ketersediaan ruang yang bisa kita rebut gitu. Ya. Karena apa? Mau gimana pun, mau dia hanya mencetak para pekerja orientasinya, tapi dia masih menyisakan ruang untuk orang-orang itu bisa menumbuhkan kritisisme, ya diskusi, kajian, buku itu kan Gue setuju. kampus. Nah misalkan gini, anggaplah presiden sekarang, tapi ruang-ruang yang tadi untuk orang tuh bisa mengendap keilmuan ya. Kayak misalkan, gue ambil contoh satu negara, Iran misalkan ya gitu. Kan tokoh-tokohnya seperti Ali Syariati, Bazargan, dan sebagainya. Kan dia turun ke bawah. Artinya dia mau bunuh diri kelas. Ya, dia mengajarkan. Baca tulis dulu bro. Saat itu kan masih baca tulis, karena banyak yang nggak bisa. Kalau kita kan sudah lebih mapan dibanding Iran tahun 60 gitu kan. Bedanya jauh banget kita ya. Lu bayangkan, masa kita keadaan Iran sekarang negara yang udah oke, kita kan tahun 60 kita udah mapan loh. Gitu, kita nggak se-kredit Iran. Nah, maksud gua, nah ruang-ruang pendidikan itu bagi orang yang merasa dirinya itu adalah terdidik ya, gitu, yang waras lah maksud gua. Itu gua bikin ruang-ruang untuk mengajarkan itu, mau nggak mau kayak gitu bro. Gitu, minimal akalnya dia bisa kritis dengan satu hal. Nah, masalahnya menurut gini gua tuh, gitu, minimal ini itu gua Gen Z ya, dari perspektif Gen Z ya. Depth of expertise itu nyata. iya. Ya, expertise. Jadi orang-orang yang ahli ini nggak akan pernah didengerin sama Gen Z. Mayoritas Gen Z. Karena mereka lebih dengar orang-orang influencer yang mereka look up setiap hari nih. Yang mereka emang, wah ini gue setiap hari nonton dia nih, wah anjing, wah model gue nih. Nah sementara orang-orang ini emang tidak concern ke hal-hal yang mendidik, hal-hal yang emang menumbuhkan kritisisme itu sendiri atau meningkatkan taraf berpikir dari para audiensnya menurut gue. Nah itu maksud gue dilemanya di sana. Gitu. Nah, tapi gini tuh, gue mau meng-counter ya. Gue juga nggak sepakat dengan expertise. Gue dari dulu nggak pernah. Iya. Expertise itu memang harus mati menurut gue. Iya. Expertise yang kita kenal sekarang itu udah, Bias ya. ya itu adalah hasil dari pendisiplinan ilmu gitu. Iya. Jadi buat apa juga? Menurut gue posisi expertise sama aja kayak influencer sekarang. Bedanya mereka nggak dapat pasar aja. Terlalu kaku. Tapi di luar itu, ya, mereka nggak merasa butuh karena mereka nggak menemukan ruang itu. Karena apa? Karena mereka nggak mengakses kampus. Gue nih pengalaman personal gue, jujur aja, gue kalau nggak kuliah juga, gue nggak akan pernah menemukan, oh ternyata ada dunia baru. Gitu. Kalau gue nggak kuliah, Sama. pertanyaannya kan gitu. Sama. Lu kalau nggak kuliah, memang meskipun motivasi awal kita untuk kuliah itu beda. Gue motivasi kuliah, buat nyari jasa aja awalnya begitu. Tapi pas di kampus, ternyata ada ruang-ruang. Gue enggak lagi kuliah. Apa lu? Emang idealis aja gue dari. Ya itu lebih bagus, lu kan lebih maju. Berarti kan lu kan lebih ini bro. Ya menyala bang tuh. Nyala. Ya artinya apa? Orang-orang yang tadinya nggak punya minat terhadap ruang-ruang untuk Jadi tumbuh. menumbuhkan itu, dia masuk ke ruang itu. Ternyata ruang itu mengenalkan gitu. Pendidikan tuh mengenalkan itu, kampus mengenalkan Jendela itu. baru. Itu dia. Gue kalau nggak kuliah di UIN, misalnya gue kelar SMA, gue kerja. Sama. Jadi Lu di pabrik roti ya. gue juga akan jadi bagian daripada genji-genji yang sekarang. Ya tapi syukurnya gue dapet akses ke situ. Privilege ya. Iya mak. Tapi Tapi kalau kalau lu pekerja, kalau lu masuk serikat pekerja yang progresif enggak sih bro? iya. Cuman Pertanyaannya cuman tetap bisa dihitung pakai jari kan serikat-serikat yang begitu. Kebanyakan serikat buruh kan juga bodong juga isinya kan. toxic kayaknya. Iya. Paling besar ruang-ruang begitu ada di kampus. Jadi Cuman tetap masuk gue mau gua. bilang, Ya gue nangkep maksudnya orang yang masuk di kampus itu daya imajinasinya tuh lebih liar ketimbang yang nggak masuk karena stimulannya lebih banyak, iya nggak sih? bukan belum tentu ya. Ya. Orang kuliah juga belum tentu ini, tapi setidaknya dia punya peluang lebih besar Ya. ketimbang orang yang nggak Itu kuliah. maksudnya. Dia punya peluang lebih besar untuk dia jadi pribadi yang baru, yang lebih punya perspektif, lebih tajam, lebih kritis itu di kampus. Jadi gue mau bilang kayak tesisnya Karpolanyi lah ya.
ruang pendidikan itu memang dia menghancurkan orang-orang di dalamnya gitu. Dia mencetak orang jadi pekerja. Ya. Tapi di saat itu, pada saat yang sama, ruang pendidikan juga bisa menjadi ruang untuk menumbuhkan kesadaran sekecil apapun ya. Tapi dia tetap punya peluang itu. Nah, maksud gua, kalau pendidikan nggak direbut, ya, yang sekarang aja pendidikan biayanya murah, kampus, orang-orang banyak yang keblinger, apalagi kalau Mahal. kampusnya ditambahin mahal, bakal nggak ada lagi orang yang kuliah. Padahal cita-cita Muhammadiyah juga dari dulu begitu kan. Ngeri. Terlalu ormas mas, terlalu ormas mas, mas, terlalu ormas. Enggak, Dia tahu banget gue mau aja gitu. enggak, maksud gua ya Muhammadiyah, NU gitu ya, lain-lain sebagainya. Banyaklah hal progresif dalam pendidikan yang dibangun kan gitu. Muhammadiyah tuh basic Gitu loh. pendidikan. Gua akuin. Konsul Gitu. Muhammadiyah itu sangat gitu kan. Nah, maksud Kampus di Malaysia bro. alhamdulillah, alhamdulillahnya ada ruang-ruang yang masih progresif gitu loh. Menurut gua sangat progresif soal itu. Nah, Gitu. itu yang mesti dipertahankan dulu. Makanya Dijaga ya. Dengan apinya di- tetap menyala. Iya, bro. dengan biaya kuliahnya ditambahin mahal, itu makin sempit gitu loh ruangnya itu. Tapi gua melihat peluang sih di sini. Ruang Peluang untuk menghadirkan pendidikan tinggi yang murah bagi banyak swasta akhirnya. siapa toh pihak swasta? Dia bikin kampus udah jelas tujuannya apa. Nggak tahu bre. Gua nggak tahu. Gua punya feeling aja gitu. Lu waham itu namanya. Gua nggak tahu ya. Nggak konkret lu. Nggak ada realitasnya, nggak ada ada-adain. Maksud gua gini, berkaca dari BSI, Ah, ya kan? Unpam, iya. pendidikan tinggi murah untuk emang peruntukannya kelas pekerja yang emang butuh ijazah untuk naik jadi direktur, manajer, direktur, supervisor segala macam kan butuh ijazah tuh. Awalnya itu. Cuman kan ada nggak aktivisme di situ? Ada. Nah itu maksud gua celahnya di sana. Iya. Ini kan mahal. Gue tahu. Ini barnya segini nih sekarang nih. Benar. Nah, dari bar segini aja udah ada Unpam. Apalagi barnya segini, umpan lain ini ada nih pasti ntar. Nah, pertanyaan menurut gua, Nah, kenapa sekarang kan selain Unpam masih ada kampus negeri yang bisa menjadi ruang aktivisme itu kan? iya. Pertanyaan gua, kenapa ruang aktivismenya nggak diperbesar? iya. Kenapa ruang aktivisme di kampus negeri yang mesti dimahalin ditutup? Oh. Gitu. Sehingga itu kan ruangnya disempitin. mungkin jagoannya di situ. Jadi Jagoan apa? berarti ini, kamu terlalu lewat kamu mas, kelewatan kamu kritisnya gitu maksud gua. Jadi dibungkam nih. Jadi menimbulkan, kalau gue sih ngelihatnya positif aja ya. Maksud gua emang misalkan nih jadi mahal nih kan Pak Jokowi udah meng-cancel ya. Enggak jadi mahal. tetap naik. Tahun Nggak depan. Nggak tahu kan Pak Prabowo maunya gratis malah. Iya, berarti kan Ya kan maksud gua positif, gua mau positif dulu, gua mau snuzon dulu nih maksud gua ya. Jangan lu terlalu ini lo mau pemerintah santai gitu loh. Terus itu diakalin dari dulu. Iya, Harus ini, men. bukan maksud gua nih, gua ngeliat look at the bright side. Gua lihat sisi baiknya gitu. Ini ada satu istilahnya buat dia nih. Terus lu terusin dulu. gue ngelihat ada secerca harapan dari orang-orang yang ini kayaknya gue ada peluang untuk menghadirkan institusi pendidikan Lah, Prabowo gitu. yang baru nih sini segala macam. Terus oke, let's say emang jadi nih UKT ya itu lihat gue kayaknya banyak nih kampus-kampus ruko yang kita bilang ruko itu akan tambah banyak Nggak, nih. gua nggak bilang gitu. Lu sama teman-teman sahabat-sahabat lu Oh, kampus-kampus sokot, kampus-kampus ruko ini akan numbuh lebih banyak dan kesempatan untuk orang-orang yang di kampung pengen kuliah, orang-orang yang nggak mampu di kota pengen kuliah itu masih ada asa itu pendidikan murah tinggi gitu maksudnya. nah, logikanya yang dicacat menurut gua. Gimana tuh Caca tadi? Ini kenapa harusnya kalau memang peduli untuk menumbuhkan aktivisme itu, bukan aktivisme, persetan aktivisme itu kan. Enggak, maksudnya Pendidikan gini. dulu, Maksudnya pendidikan gini. murah doang gua, Karena concern gua. yang tinggi-tinggi ini mahal, Akhirnya ada yang murah. murah. Nah, swasta-swasta ini ada kesempatan ya untuk tumbuh. ngapain? Tapi kan udah gampang bikin kampus, Cok. Iya, maksud gue ngapain lu
apa ya, lu tutup yang harusnya negeri itu murah jadiin mahal untuk mendorongnya apain? Yang nggak usah dimahalin. Gua ini kan Biar yang swasta muncul aja, tapi yang ini jangan dimahalin. ini let's say kan gue bilang Anggaplah kalau ini emang tetap mahal. Wahamnya ini Ngerti nih, misalkan ya logika gue tetap ini terlanjur mahal lah. Ya, itu kan berarti efek sampingnya aja. Ya iya nanti ini Efek samping yang tidak berarti diharapkan. tetap akan ada peluang dong untuk masyarakat kecil menikmati pendidikan tinggi murah Ya, gitu belum loh. tentu Karena juga. negara ini tidak membantu. Belum tentu juga. Akhirnya orang-orang swasta juga yang tetap menopang. Emang siapa yang bisa menjamin pemilik kampus swasta lu nggak menaikkan harga? Ya kan nggak ini juga, maksud gua nggak menutup kemungkinan juga dong adanya pendidikan murah ini juga. Ya sekarang ini deh, kebutuhan dasar mana yang dipegang sama swasta yang itu memprioritaskan masyarakat kecil? Kan kita tahu swastanisasi itu justru ujungnya begitu kan? Ya ini kan dalam menuju ke sana kan, semua negeri ini kan bakal jadi swasta juga, PNBH. Ya makanya itu yang mesti dilawan gitu. Nggak usah terus ini diterima, jangan langsung diterima gitu ya. Negeri mau dimahalin jangan, tolak gitu. Ya swasta mau bikin kampus, orang-orang Ya, silakan yayasan aja. ya terserah. Tapi yang ini jangan, karena ini buat pendidikan dasar, apa? Kebutuhan dasar gitu. Karena negara tidak hadir di sana. Ya kita inilah kolektif ini lah anjay. Kolegial. Enggak anjing untuk ngapain, capek. Itu maksud gua, ya udah emang mungkin ada nih beberapa teman-teman aktivis kita yang bikin kampus kan, tapi gua merasa juga gitu loh, maksud gua temen tuh gila, temen gua jadi rektor bro. Enggak, Gitu. mungkin rektoran lah. Ya iya nggak apa-apa Pas diskusi-diskusi, kajian-kajian yang kayak dibangun pendidikan-pendidikan, yang minimal dia tuh punya alat kritis saja dulu. Karena kalau udah punya itu, dia mau belajar apapun bro, pasti ketemu benang merahnya. Gue meyakini itu sih. Gitu. Tapi pendidikan negeri itu harus murah, bahkan gratis. Iyalah, harus itu. Itu kebutuhan dasar kok. Basic need itu kalau kata Amartya Sen kan gitu juga. Basic need. Gimana pembangunan itu berorientasi pada rakyat, termasuk pembangunan dan pendidikan, development knowledge itu kan. Itu nggak bisa dilupakan ini. Bahkan ada salah satu kawan ya, temen gue yang dia jadi dosen lah di perguruan tinggi udah lama dia pengen ngomong, masa gue harus gade tanah gue untuk bayar anak gue kuliah di kampus yang rame buang tuh aja dia guru besar ya. gitu loh. Dia guru besar di situ. Tapi gue nggak mau nyebut nama lah, gue nggak enak. Ya harus lah, gila orang mahal kok. Ya harus gede tadi. tapi- Kalau enggak ya putus kuliah aja anaknya, kenapa? Maksud gua jangan ribet-ribet gitu loh. Mau lanjut enggak gitu loh. Nah, akhirnya Kita dia kayak lagi gitu. diskusi sama ini direktorat kementerian mana gitu. Nggak apa-apa. Emang tapi mau nggak mau, emang begini kondisinya. Tapi emang betul, maksudnya kontra ya kondisinya seperti Pasto yang lagi ngomongnya tadi. Ya udah nggak usah kuliah lu. Enggak, masalahnya orang-orang yang gua hadapi kan seperti posisi gua ini gitu loh. Sebrengsek ini gitu loh. Mau nggak mau emang kayak gitu. Ya akhirnya menurut gue itu lagi-lagi ya pembangunan kolektif pelan-pelan lagi, itu kan lagi-lagi rakyat lagi yang berjuang dengan sendirinya. Mutual aid. Nah itu